dimanapun berada, saksikan kami keluarga rawat beliau asih dalam acara podcast GPIB Satgas on the spot pada hari Jumat 11 Februari jam 7 malam. Hanya di kanal YouTube GPIB Indonesia. Jangan lupa saksikan kami ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB. Saat ini sebelum kita memulai hari kerja dan pelayanan kita, saya ajak kita untuk berserah diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari istirahat malam kami. Dan saat ini kami diberikan kesempatan untuk menjalani hidup di hari baru anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, menopang dan menolong kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami dan dalam setiap pergumulan yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Nehemia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, Bapak Ibu berkata, Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon raja negeri Hesbon dan tanah dari Og raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita melihat dalam kehidupan kita, setiap kita pasti akan mengatakan bahwa betapa luar biasanya Tuhan yang selalu memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Sehingga dengan kerendahan hati pasti kita juga akan mengatakan tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan Tuhan atas situasi yang kita alami. Namun Bapak Ibu, situasi itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan sudah
luar biasa merasakan kasih sayang Tuhan. Kalau kita perhatikan perjalanan umat pilihan Allah ini, Bapak Ibu, bukan 1 atau 2 kali Tuhan menunjukkan kasih dan rahmat-Nya, tapi berulang kali dalam berbagai kesempatan Tuhan selalu menopang dan menolong mereka, menyediakan apapun yang mereka butuhkan. Sehingga ketika mereka memiliki kerinduan untuk kembali ke dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, di dalam kepemimpinan Nehemia mereka diajak untuk merefleksikan hidup mereka. Mereka diajak untuk berpuasa, mereka diajak untuk hidup dalam pertobatan, mereka mengenakan kain kabung dan mereka menundukkan kepala sampai ke tanah. Situasi ini Bapak Ibu mau mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan menjadi sebuah kesempatan untuk merefleksikan, mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan bukanlah Allah yang tinggal diam ketika umatnya ada dalam kesusahan, penderitaan, atau berbagai situasi sulit lainnya. Tuhan Allah menjadi Tuhan bagi umat yang luar biasa. Artinya bahwa meskipun bangsa pilihan Allah ini selalu berusaha untuk ribut dengan Tuhannya, bersitegang dengan Tuhannya, menjadi umat yang tidak pernah bersyukur dan tegar tengkuk, tetapi lewat satu hal yang diajarkan atau diajak oleh Nehemia dan orang-orang Lewi untuk mereka duduk dan berkabung masuk dalam pertobatan untuk menginsafi dan mengingat kebaikan Tuhan, maka situasi ini mengajarkan kita semua untuk bagaimana kita rendah hati melihat karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 22 sampai 25 Bapak Ibu pembacaan kita melukiskan bagaimana bangsa ini ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus berperang melawan orang Kanaan, melawan raja-raja di Kanaan, tetapi Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada mereka. Tuhan selalu memberikan kecukupan kepada mereka. Tanah yang tadinya adalah milik orang-orang Kanaan, Bapak Ibu, diberikan oleh Allah untuk mereka diami, diberikan oleh Allah untuk mereka duduki. Bukan hanya tanah, tapi dikatakan juga ada kebun anggur, kebun pohon zaitun, ada harta yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan. Dari situ kita bisa melihat bahwa kehidupan mereka, umat Tuhan ini, kehidupan yang dicukupkan, yang membuat bangsa ini makan, menjadi kenyang dan gemuk. Namun meskipun perlakuan Tuhan Allah sudah sedemikian baiknya terhadap umat pilihan Allah ini, tetapi umat ini sekali lagi Bapak Ibu bukanlah umat yang pandai untuk bersyukur. Mereka tetap bersitegang dengan Tuhan. Mereka tetap umat yang menegangkan leher mereka. Padahal karya dan kebaikan Tuhan harusnya membuat mereka malu dan sadar diri. Pada saat ini sebagai warga GPIB, Bapak Ibu, di dalam tema bulan Februari, sebagaimana tertulis dalam SBU, temanya adalah firman Allah menerangi perilaku gereja. Dan dalam minggu kedua temanya adalah gereja dan relasi sosial. Kalau kita membandingkan apa yang diungkapkan melalui kitab Nehemia pasal 9 ayat 22 sampai 25, warga gereja, saya dan Bapak Ibu semua, kita harus menjadi orang-orang yang mau merefleksikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan kehidupan kita di bawah terang firman, mengingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kita kecukupan, mari jangan bertengkar dengan Tuhan, mari jangan menyalahkan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sedemikian baik dalam kehidupan kita, maka biarlah apa yang Tuhan lakukan itu bagi kita membuat kita sadar, sehingga merubah perilaku kita, membuat cara berpikir kita yang mungkin tadinya kita masih sering menyalahkan Tuhan untuk semua persoalan dan pergumulan kita. Dari situ
Kita diajak untuk menjadi umat yang rendah hati, melihat kehidupan bukan hanya dari kacamata kita sendiri, tetapi melihat kehidupan bahwa semua yang bisa kita jalani dan lalui sampai hari ini adalah karena kasih dan sayang Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menjalani hari baru anugerah Tuhan ini dengan penyerahan diri pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita di hari-hari yang kemarin, maka dengan iman kita juga berkata bahwa Tuhan akan menopang kita di kehidupan kita yang akan datang, mulai hari ini dan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk berbagai berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Kekuatan, kesehatan, berkat-berkat materi, pertolongan Tuhan dalam berbagai situasi sulit yang kami alami, membuat kami menyadari bahwa kami menjadi umat yang harus berterima kasih dan bersyukur. Dan ketika kami memulai hari di hari yang baru ini, Bapa, mampukan kami untuk menjalaninya dengan kepasrahan pada Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari baru anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepada segenap warga jemaat GBIB dimanapun berada. Saksikan kami keluarga Rawat Beliau AC dalam acara podcast GBIB Satgas on the spot pada hari Jumat 11 Februari jam 7 malam. Hanya di kanal YouTube GBIB Indonesia. Jangan lupa saksikan kami ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.